Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi hot dipping, galvanizing, ujian akhir semester. Presentasi metode pelapisan dengan celup panas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyu Saputra, Chandra Virga Putra, saya Taufan Hadi, dan Denny Pratama Wahyudi. Pengertian hot dipping atau galvanizing, pelapisan secara hot dipping, galvanis adalah suatu proses pelapisan di mana logam pelapisnya, Zn, dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair. Kemudian baja atau besi yang akan dilapisi dicelupkan ke dalam bak galvanis yang telah berisi seng Zn cair tadi. Sehingga dalam beberapa saat baja atau besi tersebut akan terlapisi oleh lapisan berupa lapisan paduan antara logam pelapis, seng atau Zn, dengan baja atau besi, dan bentuk ikatan metalurgi yang kuat dan tersusun secara berlapis-lapis fasa. Pelapisan dengan metode hot dip galvanis sering juga disebut dengan proses pelapisan logam dengan logam lain yang lebih anodik sesuai dengan deret galvanik. Jenis-jenis logam yang digunakan dalam metode hot dipping adalah sebagai berikut, yaitu Zn, seng, Sn, timah, Pb, timbal, dan aluminium. Tujuan pelapisan hot dipping, tujuan utama pelapisan celup panas adalah untuk meningkatkan ketahanan material terhadap serangan korosi. Peningkatan ketahanan korosi pada logam baja terjadi karena pelapisan yang menyeluruh pada permukaan baja, seng dalam keadaan normal bersifat anodik terhadap baja, sehingga lapisan seng dapat memberikan katodik terhadap logam baja. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Keunggulan hot dipping. 1. Materialnya yang awet, kuat, dan tahan karat. 2. Prosesnya cenderung cepat. Kekurangan. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dalam proses pelapisan celup, memiliki keterbatasan dalam penyerapannya, yaitu 1. Bentuk permukaan logam yang akan dilapisi tidak kompleks. 2. Pelapisan relatif tebal, yaitu sekitar 50 hingga 150 mils. Guna memperkecil resiko yang dapat timbul, maka metode pelapisan ini terutama diterapkan pada pelapisan yang tidak memerlukan kerataan permukaan secara mutlak. Proses pelapisan. Tahap persiapan atau pre-treatment. Tahap persiapan berfungsi untuk menghilangkan asam atau basa yang merupakan bahan pengotor yang menempel pada spesimen. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kondisi permukaan yang bersih dan diperoleh hasil lapisan yang baik. Proses pembersihan secara fisik atau mekanik. Pembersihan secara fisik dapat berupa pengamplasan dengan menggunakan mesin gerinda yang meliputi menghaluskan permukaan yang tidak rata, penghilangan goresan-goresan, serta beram-beram yang menempel pada permukaan spesimen. B. Proses pembersihan secara kimiawi. Proses pembersihan secara kimiawi merupakan proses pembersihan pengotor yang menempel pada permukaan spesimen dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Proses pembersihan secara kimiawi. 1. Degreasing.
Proses degreasing merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, minyak, lemak, cat, dan kotoran padat lainnya yang menempel pada permukaan spesimen. Proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH dalam kurung soda kaustik dengan konsentrasi 5% sampai dengan 10% pada suhu 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. 2. Rinsing. Proses rinsing 1 bertujuan untuk membersihkan soda kaustik pada proses degreasing yang masih menempel pada permukaan spesimen dengan menggunakan air bersih pada temperatur kamar. 3. Pickling. Proses pickling bertujuan untuk menghilangkan karat yang melekat pada permukaan spesimen dengan cara dicelupkan ke dalam larutan HCl dalam kurung asam klorida atau larutan H2SO4 atau asam sulfat dengan konsentrasi 10% sampai dengan 15% selama kurun waktu 15 sampai 20 menit. Yang keempat, rinsing 2. Proses rinsing 2 bertujuan untuk membersihkan larutan HCl atau H2SO4 yang menempel pada spesimen saat proses pickling dengan menggunakan air bersih pada temperatur kamar. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Chandra Virga Putra. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan proses pembersihan secara kimiawi. 5. Fluing. Proses fluing merupakan proses amonium klorida zat dengan konsentrasi 20% sampai 30% selama 5 hingga 8 menit. Proses fluing dilakukan dengan tujuan A. Sebagai lapisan dasar untuk memperkuat lapisan seng pada saat dilakukan proses pelapisan. B. Sebagai katalisator reaksi terjadi pelapisan V dan zinc. C. Untuk menghindari terjadinya proses oksidasi sebelum proses glavizing dilakukan proses fluing berlangsung pada temperatur 60 Celcius sampai 80 Celcius. Hal ini dimaksudkan agar perpindahan panas pada spesimen berlangsung secara perlahan dan terhadap hingga dapat menghindari terjadinya deformasi plastik yang dapat mengganggu proses pelekatan seng pada benda kerja saat proses glaving berlangsung. 6. Drying. Proses drying merupakan proses pengeringan dan pemanasan awal dengan menggunakan gas panas yang suhunya kurang lebih 150 Celcius. Tujuannya untuk menghilangkan cairan yang mungkin terdapat pada permukaan spesimen yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan uap saat proses glaving berlangsung. Dua, tahap pencelupan glavizing. Spesimen yang telah mengalami tahap persiapan pre-treatment dan telah bersih dari segala pengontor, kemudian langkah berikutnya yaitu dilakukan proses pencelupan glavizing. Selama proses glavizing berlangsung, cairan seng akan melapisi baja
dengan membentuk lapisan baja seng. Kemudian barulah terbentuk lapisan yang sepenuhnya berupa unsur seng pada permukaan terluar baja. Larutan yang digunakan minimal adalah 98% murni unsur seng. Tahap pencelupan dilakukan selama kurang lebih 1,5 menit pada suhu 440 Celcius sampai 460 Celcius. Ketebalan lapisan seng pada lapisan dengan metode hot dip glazing dipengaruhi oleh kondisi permukaan, lamanya pencelupan, dan temperatur pencelupan. Tiga, tahap pendinginan dan tahap akhir. A. Tahap pendinginan atau quenching. Tahap pendingin dilakukan dengan mencelupkan spesimen ke dalam larutan sodium krom dengan konsentrasi 0,015% pada suhu kamar ataupun dengan menggunakan air. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya withdrawal. B. Tahap akhir finishing. Bagian akhir ini proses pelapisan berupa menghaluskan permukaan yang runcing yang disebabkan oleh cairan seng yang hendak menetes namun telah mengering terlebih dahulu. Oke, seterusnya bisa dilanjut oleh teman saya, Saudara Wahyu Saputra. Baik, izin melanjutkan dari presentasi kawan saya tadi. Di sini ada gambaran hot dipping atau galvanizing seperti yang ada di layar. Yang pertama surface preparation yang terdiri dari degrading, rinsing, pickling, rinsing yang kedua, dan slug solution. Dan tahap selanjutnya yaitu drying atau pengeringan. Yang ketiga yaitu tahap pencelupan hot dipping galvanizing zinc bath. Yang ketiga adalah cooling and inspection. Nah. Selanjutnya lapisan yang terbentuk. Mungkin untuk gambaran lapisan yang terbentuk untuk hot dipping galvanizing seperti di layar bisa dilihat. Meskipun secara kasat mata sepertinya lapisan yang terbentuk hanya berupa satu lapisan, secara metalurgi proses hot dipping galvaniz menghasilkan lapisan 4 lapisan yang dikenal dengan nama gamma 75% seng dan 25% besi, delta 90% seng dan 10% besi, zeta 94% seng dan 6% besi, dan eta 100% seng. Lapisan eta adalah lapisan terluar yang kontak langsung dengan lingkungan, dengan lapisan gamma, dan lapisan gamma adalah lapisan terdalam yang kontak langsung dengan material besi. Karena kandungan seng besi pada setiap lapisan berbeda, setiap lapisan ini memiliki sifat metalurgi yang berbeda dan kekerasan yang berbeda pula. Material besi dasar minus 159 HF, gamma minus 250, delta minus 244, dan zeta 179, serta eta minus 70. Next, ini adalah standar hot dipping galvanizing.
Standar ini menetapkan sifat umum pelapisan dan metode pengujian untuk pelapisan yang diterapkan dengan mencelupkan besi dan baja yang telah difabrikasi, termasuk juga coran tertentu dalam cairan seng yang mengandung tidak lebih dari 2% dari logam lainnya. Standar ini tidak berlaku untuk yang pertama, lembaran dan kawat yang digalvanis secara kontinu. Yang kedua, tabung dan pipa yang digalvanis oleh pabrik dengan sistem otomatis. Yang ketiga, produk-produk galvanis, misalnya pengencangan atau fastener, yang memerlukan SNI tersendiri dan di luar ketentuan yang ada pada standar ini. Perlakuan dan pelapisan tambahan dari produk yang telah digalvanis tidak diatur dalam standar ini. Catatan untuk produk standar tersendiri dapat mengacu dalam standar pelapisan atau spesifikasi dengan ketebalan pada standar ini. Selanjutnya yaitu resiko yang timbul akibat dari over thickness atau ketebalan yang melebihi standar. Mengingat lapisan hot dipping galvanis yang terbentuk terdiri dari beberapa lapisan gamma, delta, zeta, dan eta yang secara metalurgi berbeda sifat dan komposisinya. Semakin tebal lapisan hot dip galvanis akan semakin meningkatkan risiko terjadinya yang pertama yaitu flaking atau mengelupas tebal. Yang kedua, cracking atau retak-retak atau pecah-pecah adalah seperti flaking tapi tidak sampai terkelupas. Dan yang ketiga, delamination atau peeling atau mengelupas tipis. Mungkin untuk gambaran dari risiko yang timbul akibat dari ketebalan yang melebihi standar bisa dilihat di layar. Nah, ini mungkin untuk video gambaran dari teknik pelapisan sendiri. Yang pertama, surface preparation. Yang pertama ada casting cleaning. Setelah casting cleaning, yang kedua ada rinsing. Setelah kita mencelupkan ke rinsing, tahap yang ketiga yaitu pickling. Nah, yang selanjutnya adalah rinsing yang kedua. Tahap yang selanjutnya yaitu flux solution. Setelah tahap surface preparation yaitu tahap galvanizing, yaitu pencelupan dalam seng. Yang terakhir adalah cooling and quality assurance, yaitu pengeringan. Nah, mungkin itu tadi presentasi dan gambaran dari teknik pelapisan hot dipping dan galvanizing. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok ini, kelompok 4. Kurang lebihnya bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.